Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1854 sampai tahun 1856. Pada kompetisi ketiga, butuh waktu lama untuk bermain. Butuh waktu 1 jam penuh untuk menyelesaikannya. Di game keempat, Jericho Lee vs Fujiwara Hao, silakan masuk. Suara wasit bergema di seluruh lapangan. Li Ming penuh energi. Li Shao, giliranmu. Fujiwara. Orang Jepang. Menarik. Menarik sekali. Mulut Jericho Lee penuh olok-olok. Pengaturan penyelenggara hanyalah sebuah pukulan ajaib. Untuk pemain Jepang, caranya. 1 kata, bunuh. 2 kata, bunuh semua. Bagaimana Jericho Lee bisa bersikap sopan? Dia memandang Li Ming, lalu mengambil kamera dan berkata kepada pria di ujung sana, apakah kamu di sana, kakek? Saya akan pergi ke pertandingan berikutnya. Apakah kamu baru saja menonton videonya? Sekarang apakah kamu ingin kembali? Tanda tanya petik 2. Li Changrong pada saat itu diam, kembali. Kalau dulu, karena kasih sayang keluarga, ia sangat berharap agar keluarganya bisa bersatu kembali, meski ia belum pernah bertemu dengan anggota keluarganya sebelumnya. Tapi setelah Li Ming mengirim video itu, dia tidak mau. Wajah Li Sengwei dan orang lain di dalamnya membuatnya merinding. Berani sekali hewan-hewan ini. Apakah mereka mempunyai sedikit hati nurani manusia? Kakek, tunggu sebentar, kamu bisa melihat kemampuanku, dengan aku dan ayah di dunia ini, kamu tidak mau melakukan apapun, tidak ada yang bisa memaksamu. Bai Yunfeng, keluarga Li, dia tidak layak. Sesuatu kepada Li Ming, kayu tua, bantu tembak. Oke, Li Shao, mari kita lihat kamu menunjukkan kekuatanmu. Mufu juga cukup bersemangat. Sejauh kota Luzu, rumah sakit Changrong. Orang-orang telah memindahkan gambar ke layar LCD, yang cukup besar dan nyaman untuk ditonton. Keluarga Li Changrong, ayah dan anak perempuan Zai Suo, Chang Xuande dan Ou Ling semuanya memandang Jericho Lee dengan gugup. Semula kompetisi internasional semacam ini tidak boleh dipublikasikan, dan wartawan tidak boleh membocorkan gambarnya. Jericho Lee sudah menyapa Situ Manlong. Selain itu, ia hanya menunjukkannya kepada beberapa orang dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, Situ Manlong dan pihak penyelenggara memberikan izin. Pedang jiwa es, keluar. Pedang Bingpo langsung dikorbankan. Jericho Lee melompat ringan dan berdiri tepat di atas pedang. Pedang terbang. Ini adalah semacam penerapan pikiran guru roh untuk mengendalikan berbagai hal. Anda harus mahir dalam penggunaan aura sebelum bisa bermain seperti ini. Suara mendesing. Jericho Lee terbang dengan pedangnya dengan cara yang paling keren, seperti dewa surga yang turun ke langit di atas arena tantangan 12 area. Wow! Pedang terbang, tampan sekali. Owling dan anak muda lainnya belum pernah melihat ini sebelumnya. Mereka hanya melihatnya di beberapa film, dan mereka semua merasa keren. Li Changrong tidak menyangka cucunya memiliki kemampuan seperti itu. Li keahlian Jericho Lee di arena tantangan distrik ke-12 sangat menarik perhatian, dan semua penonton terkejut. Pedang terbang. Apakah ini penggunaan kendali ilahi? Apakah orang ini seorang paranormal? Masih sangat muda. Saya seorang guru spiritual di usia yang sangat muda. Sungguh menakjubkan. Bahkan Zhang Wangshan terkejut. Dia tidak percaya bahwa Jericho Lee menyembunyikan kekuatan yang begitu mengerikan. Dia bisa menerbangkan pedang kekaisaran, tetapi masih sangat sulit untuk menjadi Sealami dan tidak terkendali seperti Jericho Lee. Terutama yang lain memperhatikan pedang dingin di bawah kaki Jericho Lee sepertinya tidak sederhana. Bagaimana Li Shao menjadi begitu terkenal kali ini? Di area arena utama, Situ Manlong dan yang lainnya melihat tangan dingin Jericho Lee melalui layar LCD, yang membuat mereka merasa sangat aneh. Dalam kesan saya, Jericho Lee selalu sangat rendah hati. Setelah berpikir sebentar, Situ Manlong memikirkan sesuatu, itu pasti ada hubungannya dengan kakeknya. Li Shao sepertinya sengaja mengungkapkan sesuatu. Jika dia ingin memahami segalanya, dia tidak akan terjerat. Jericho Lee berdiri di atas pedang jiwa es, menatap Fujiwara Hao, salah satu dari 3 pemain yang dikirim oleh Jepang. Apakah kamu mengenalku? Mengapa tidak kamu mengenaliku? Anda membunuh tuan dari keluarga Fujiwara saya. Saya ingin meminta akun ini kepada Anda. Wajah Fujiwara penuh kebencian. Sayang sekali kekuatan Fujiwara Matsu sangat buruk, dan Anda mengatur untuk bertarung dengan saya di game pertama. Tidakkah menurut Anda itu agak bodoh?
Tidak ada suara. Anda harus merekam suaranya untuk saya, keluh Li Ming. Itu tidak mudah. Mari kita mendekat dan saya akan memblokir kebisingan, kata Mu Fu sambil tersenyum. Kedua kandidat menyesuaikan posisi mereka dengan sudut pandang yang relatif baik. Pada akhirnya, orang-orang di pusat kesehatan yang selalu hijau akhirnya mendengar percakapan antara Jericho Lee dan Fujiwara Hao. Dengan baik. Jangan mengira Anda adalah seorang guru spiritual, apa yang dapat Anda lakukan? Fujiwara menunjukkan rasa jijik. Yah, aku tidak tahu bagaimana kamu membandingkannya dengan Pinus Fujiwara. Pakaian musim panas Jericho Lee yang longgar membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Zai Qingsui dan Mo Lingyan sepertinya melihat lagi postur luar biasa Jericho Lee di puncak Yunlan malam itu. Kontes, mulai. Wasit berteriak. Saat suara itu jatuh, Fujiwara di bawah terbang, dan pedang samurai yang memancarkan cahaya dingin langsung terbang keluar. Jericho Lee tidak panik, bertepuk tangan kanan, momentum yang kuat meledak. Keterampilan kecil mengukir serangga. Fujiwara tenang, dan pedangnya menghancurkan kekuatannya. Jericho Lee berpikir dalam-dalam dan berkata sambil mencibir, jadi ini kekuatanmu. Pertengahan Yuan Ying. Apakah kamu keluarga Fujiwara melakukan kesalahan? Kekuatan ini cukup untuk membunuhmu. Fujiwara banyak minum. Menurutku itu tidak cukup. Jericho Lee terbang di udara, dan pedang jiwa es terbang ke tangannya, 7 laba-laba kejahatan. Menguasai. Dalam sekejap, bayangan laba-laba raksasa yang terbang dari pedang Bingpo mengejutkan seluruh penonton. Kis, laba-laba yang besar sekali. Ini adalah laba-laba 7 dosa. Dia telah menjinakkan keberadaan monster dan binatang buas yang mengerikan. Itu senjata sialan. Ya Tuhan, apakah itu senjata ajaib di tangannya? Suara hembusan udara dingin satu demi satu membuat hati Zhang Wangshan bergetar hebat. Senjata ajaib. Bahkan wajah Tao Tu muram sekarang. Meskipun Li Sengwei dan yang lainnya sudah mengetahui bahwa Jericho Lee memiliki senjata ajaib di tangannya, mereka tetap ketakutan saat melihatnya sekarang. Mereka sangat jelas bahwa senjata roh di tangan Jericho Lee tidaklah sederhana. Senjata roh inilah yang membunuh Gong Changji. Sialan. Bagaimana kamu bisa memiliki senjata psionik? Fujiwara panik, dan suaranya menjadi ketakutan. Berita tentang keluarga Fujiwara Mu sudah ketinggalan zaman. Jericho Lee, seperti dewa pembunuhan, datang dengan momentum yang besar. Sialan, Fujiwara menggertakkan giginya, bahkan jika kamu memiliki senjata roh, aku juga bisa membunuhmu. Segera, dia berlari ke depan seperti orang gila. Klik. Pada saat itu, angin kencang bergulung di lapangan. Dan beberapa dinding es tiba-tiba muncul, menghalangi semua jalan sebelum dan sesudah Fujiwara Hao, dan membekukan seluruh orang. Pemandangan ini membuat semua orang terpesona, dan juga membuat orang-orang di rumah sakit Evergreen membuka mulut mereka. Sudah berakhir. Bab 1855. Jericho Lee mengambilnya, memulai dengan pedang Bingpo, menanamkannya dengan aura, dan memadatkan ratusan meter pedang besar dari pedang Bingpo. Aura yang mengerikan. Semua orang yang mengetahui barang itu memompa udara. Untuk dapat melakukan ini, prajurit perlu mendukung dirinya dengan aura yang besar. Tangan Jericho Lee saja sudah cukup mengejutkan semua orang. Memegang pedang 100 meter, Jericho Lee berdiri tegak dan memotong dinding es. Ledakan. Dinding es pecah dan hawa dingin mengamuk. Sesaat bumi berguncang, seperti bumi hancur, gunung dan sungai berguncang. Ah, itu gempa bumi. Lari, ada gempa. Kekuatan bumi yang hancur tiba-tiba membuat semua orang mengira ada gempa dan mereka ingin lari menyelamatkan nyawa. Bahkan teriakannya pun tidak keluar. Fujiwara terpotong menjadi 2 bagian dan dibunuh di tempat. Tentu saja, dia belum mati. Bayinya belum mati. Wash. Cahaya putih menyapu mayat Fujiwara dan lari dengan kecepatan yang sangat cepat. Bisakah kamu lari? Es pedang jiwa menjauh dari tangan, Jericho Lee jangan mengejar, tangan sebelum dan sesudah, udara langit dan bumi, berkumpul di sini. Semua orang dapat melihat bahwa dari tangan Jericho Lee, ada sesuatu yang tampak seperti panah dan busur dan anak panah. Tapi dalam sekejap mata, putaran pertama busur burung undet telah selesai. Wash. Panah aura menembus langit dan bumi dan langsung membunuh Fujiwara. Diiringi tangisan menyedihkan, bayi Fujiwara berubah menjadi ketiadaan. Perang Dunia Pertama telah berakhir. Ada keheningan yang mematikan. Banyak orang yang terbelalak ngeri, karena pertempuran ini benar-benar menghancurkan satu sisi, dan sarana serta kekuatan Jericho Lee bahkan lebih menyeramkan. Di tengah dinasti Yuan, Lingxi akan mati dengan satu gerakan.
Ini bukan perkelahian, ini pembantaian sepihak. Dampak Jericho Lee jauh lebih kecil dibandingkan pertempuran sebelumnya. Bahkan konfrontasi antara Zhang Wangshan dan Tu Su Tao tidak terlalu dilebih-lebihkan secara visual. Li Shao, bagus sekali. Li Ming sangat bersemangat. Suasana hati Mu Fu sedang melonjak. Ini layak untuk Li Shao. Sekali lagi, ini membuka mata saya. Zhang Wangshan membuka mulutnya lebar-lebar. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari para pendahulunya? Zhang Xiaok sudah konyol sekarang. Dia berpikir bahwa sebelumnya dia mengatakan Jericho Lee tidak tahu apa-apa, dan dia ingin mencari cara untuk masuk. Dia begitu kuat sehingga dia tidak mengatakannya sebelumnya, yang membuatku kehilangan muka. Ini. Semua orang di pusat medis yang selalu hijau, kecuali Zai Suo dan putrinya, Mo Lingyan dan Liu Nyan, membuka mulut mereka lebar-lebar. Apakah Jericho Lee masih manusia? Bagaimana rasanya dia menjadi peri? Seperti dewa yang turun ke bumi. Dua pria yang berkelahi di video sebelumnya tidak seperti ini. Apa aku sedang bermimpi? Mata besar menatap mata kecil, semua orang sangat bodoh. Li Changrong menggigilkan bibirnya dan berkata, kapan Jericho Lee menjadi begitu kuat? Ayah, itu hanya sebagian dari kekuatannya. Kekuatan sebenarnya jauh lebih kuat dari itu, kata Li Wenyan sambil tersenyum masam. Di saat yang sama, dia menghela nafas. Ia dapat melihat bahwa kekuatan putranya tampak semakin kuat lagi. Anak laki-laki ini benar-benar monster. Dia telah meninggalkan ayahnya jauh. Li Changrong menelan ludahnya, apakah kamu mengetahui ini juga? Li Wenyan tertegun sejenak, lalu mengangguk, ayah, kami tidak bermaksud bersembunyi. Sungguh merepotkan untuk mengatakan sesuatu. Tapi kami semua adalah keluarga, dan itu tidak akan berubah. Li. Ini Sao, bukankah itu berlebihan? Situ Manlong membuka mulutnya. Sima Xiangru menghela nafas, aku bahkan tidak bisa menunjukkan cara pedang 100 meter tadi. Seberapa buruk aura Li Shao? Cara semacam ini, ternyata berguna. Bersikeras membiarkan dia datang, kata Yu Xiang dengan ekspresi rumit. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa meskipun Jericho Lee dapat membunuh Gong Changji, itu adalah keberuntungan, berkat senjata roh. Sekarang, mereka telah meremehkan kekuatan Jericho Lee yang sebenarnya. Mata Guan berbinar dengan warna berbeda. Dia memikirkan ruang ajaib dan menghela nafas. Ini tidak mudah. Sulit untuk melihat keekstreman wajah Tusu di arena tantangan 12 area. Meski tidak sulit baginya untuk membunuh Fujiwara Hao, sangat mustahil baginya untuk seringan Jericho Lee. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus sangat yakin untuk membunuh Jericho Lee, tetapi sekarang dia mulai bimbang. Orang ini lebih kuat dari sebelumnya. Mata Li Fengyun menunjukkan semacam ketakutan dan ketakutan. Anak ini. Li Sengwei perlahan mengepalkan tinjunya dan menarik napas dalam-dalam. Wasit mengumumkan hasilnya, dan Jericho Lee kembali ke Li Ming dan yang lainnya. Tuan Muda Li. Li Ming berkata dengan gembira, semuanya baru saja ditayangkan. Jericho Lee mengambil peralatan itu dan berkata kepada orang-orang di seberang sana, kakek, apakah kamu tidak takut? Sedikit, Li Changrong tidak pernah membayangkan bahwa cucunya yang pandai akan memiliki kekuatan sebesar itu suatu hari nanti. Masih ada 6 pertandingan lagi, dan sekarang ini baru permulaan, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Tunggu pertandingan berikutnya, lalu siarkan langsung. Lalu dia memotong jaringnya. Tusu, kamu tidak bisa lari di ronde kedua. Aku menantikan wajahmu saat kamu mati. Jericho Lee mencibir dan berbalik. Durasi setiap pertempuran di 16 divisi tersebut berbeda-beda, dari cepat hingga lambat. Berbicara tentang Jericho Lee, pertandingan pertama dan keempat dari 12 distrik berakhir dalam beberapa menit, sehingga distrik ini juga menjadi yang tercepat untuk mengakhiri kompetisi putaran pertama. Baru pada malam harinya semua kompetisi putaran pertama di 16 distrik selesai. Jericho Lee tidak takut untuk melarikan diri. Pertama-tama, pencuri lama itu sekarang berperang atas nama Amerika Serikat. Jika dia ingin melarikan diri, Amerika Serikat tidak akan membiarkannya. Kedua, jika pendeta Tao Tusu benar-benar menasihatinya dan melarikan diri secara diam-diam, itu benar. Di luar kancah kompetisi pencak silat internasional, tidak akan ada aturan yang tidak boleh bertarung secara privat. Pendeta Tao Tusu hanya akan mati lebih cepat. Jalan di depan Tusu Tao sudah mati. Li Shao. Malam itu, Situ Manlong menemukan Jericho Lee. Apakah Jenderal Situ tidak istirahat selarut ini? Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Ini masih pagi. Aku tidak senang. Situ Manlong penuh dengan senyuman. Keduanya dipromosikan. Jericho Lee merenungkan apa yang bisa membuatnya bahagia. Seringkali,
hanya 3 pemain yang dipromosikan. Situ Manlong mengangguk lagi dan lagi, meskipun Pang Tong sedikit berbahaya, ada baiknya tidak ada bahaya. Dia telah dipromosikan. Mendengar ini, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Jika berbahaya, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Senyum Situ Manlong sedikit memudar dan mengangguk, itu benar, tetapi kamu adalah benih. Pemain, selama kamu bisa mencapai akhir. Pang Tong dan Minde, yang mengikuti di belakang, mendengar bahwa yang pertama memiliki pengetahuan diri dan tidak memberikan tanggapan, tetapi yang terakhir sedikit tidak puas. Apakah Jenderal Situ mengira aku tidak bisa? Minde mengerutkan kening. Bab 1856. Jenderal Situ tertegun dan berkata sambil tersenyum pahit, Minde, saya akui kamu memiliki kekuatan yang bagus, tapi tahukah kamu penampilan Li Shao di kompetisi hari ini? Aku dengar. Sepertinya aku menggunakan metode yang sangat ajaib, tapi sepertinya aku melakukannya dengan mengandalkan senjata roh. Minde tidak setuju. Situ Manlong menghela nafas dan memandang Jericho Lee tanpa daya. Jericho Lee tidak repot-repot menjelaskan sama sekali, sekarang mereka telah dipromosikan, ini adalah acara yang membahagiakan. Di babak kedua besok, kekuatan keseluruhan para pemain harusnya lebih kuat. Ngomong-ngomong, banyak negara yang seharusnya tersingkir. Di babak pertama. Ya, beberapa pemain lemah dari negara-negara kecil hampir kalah di babak pertama. Total lebih dari 130 orang, setengahnya tersingkir. Sekarang hanya ada sekitar 60 orang. Namun, banyak dari pemain besar kekuatan telah dihilangkan. Jawab Situ Manlong. Jericho Lee berpikir sejenak, para pemain yang dikirim oleh Main, selain pengkhianat lama Tusu, bagaimana dengan dua lainnya? Salah satunya tersingkir di arena tantangan 8 area dan bertemu Fujiwara Beichuan. Situ Manlong segera menjelaskan, Fujiwara Beichuan ini seharusnya menjadi eksistensi terkuat di keluarga Fujiwara. Jauh lebih baik daripada Fujiwara yang kamu bunuh hari ini. Ini adalah kedua kalinya Jericho Lee mendengar nama Fujiwara Kitagawa, dia mungkin tidak punya kekuatan. Aku tidak yakin, tapi berdasarkan kekuatan yang dia ungkapkan di game pertama, setidaknya dia harus menjadi master roh tingkat tinggi. Jawab Situ Manlong. Pada saat ini, Sima Xiangru menyela, Fujiwara Beichuan ini, efektivitas tempur sebenarnya harus sebanding dengan divisi jiwa secara umum, dan ia juga salah satu orang yang paling peduli dalam kontes saat ini. Tapi sekarang terserah Anda. Penampilan Anda di game pertama terlalu dilebih-lebihkan dan menarik perhatian banyak orang. Implikasinya, ia berharap Jericho Lee bisa sebisa mungkin tetap low profile. Jericho Lee berkata, tidak masalah. Biarpun dia lebih kuat dari Gong Changji, apa? Sepertinya saya masih di masa-masa awal Yuan Ying. Sekarang Gong Changji berdiri di depanku. Aku bahkan tidak membutuhkan senjata roh untuk membunuhnya. Sima Xiangru dan yang lainnya tercengang. Situ Manlong membuka mulutnya dan tidak berani membuat saluran, Li Shao, kekuatanmu telah menembus lagi. Yah. Sudah terlambat Yuan Ying. Jawaban biasa saja, sehingga semua orang terpana, bahkan memandang rendah pikiran mereka seperti disambar petir. Mereka tahu bahwa ketika Jericho Lee dan Gong Changji melakukan pertarungan yang menentukan, itu baru pada tahap awal Yuan Ying. Kini di tahap selanjutnya, tak heran penampilannya di pertarungan pertama begitu dilebih-lebihkan. Yang satu keluar, dan yang lainnya. Jericho Lee mengabaikan kebingungan orang banyak dan bertanya lagi. Situ Manlong menelan ludahnya dan menjawab, yang lain ada di area kedua. Dia mengalahkan lawannya. Namun, kekuatan orang ini tidak kecil. Dikatakan bahwa dia bahkan lebih kuat dari Fujiwara Kitagawa, dan dia juga salah satu dari orang-orang yang terlibat dalam kompetisi ini. Oh, lebih baik dari Fujiwara Beichuan. Jericho Lee terkejut mengangkat alisnya, siapa namanya? Sepertinya Andre Mahone. Itu nama yang kuingat dengan benar. Situ Manlong mengangguk. Pantas saja Li Sengwei begitu percaya diri. Mungkin kekuatan sebenarnya terletak pada Andre Mahong ini. Pencuri tua yang membantai Su bukanlah kartu terbesarnya. Jericho Lee yang ingin memahami masalah tersebut, berpikir dalam-dalam. Seharusnya begitu. Konon Andre Mahone berasal dari keluarga terbesar di Main, keluarga Andre. Dia adalah orang paling berbakat di keluarga ini. Menurut penyelidikan saya, dia berada di akhir dinasti Yuan lebih dari 10 tahun yang lalu. Terlebih lagi, setelah dia menjalin hubungan dengan keluarga Li dari Bai Yunfeng, sepertinya dia mendapat bantuan dari beberapa cabang utama dunia Wudao, dan kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Situ Men berkata dengan sungguh-sungguh. Yah, itu saja. Bukan kebetulan, dia seharusnya menjadi juara di distrik kedua. Saat kita bertemu, aku akan mengirimnya menemui Raja Neraka.
Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi dan bersahaja. Jenderal Situ, kembalilah. Putaran kedua besok. Bagus. Malam berlalu, dan keesokan harinya setelah sarapan, dia datang ke arena. Ini sama seperti kemarin. Anda dapat menentukan kecocokan Anda dengan menerima SMS. Kecuali beberapa distrik, sebagian besar distrik berpenduduk 8 orang. Setelah babak penyisihan pertama, hanya tersisa 4 orang. 3 lawan Jericho Lee adalah Xiao Shan, Tusu, dan lawan yang tidak dia pedulikan sama sekali. Penyelenggara sangat perhatian. Adegan pertama adalah pertandingan antara Jericho Lee dan Tusu. Menarik. Sangat menarik bagi penyelenggara. Jericho Lee tersenyum, lalu menatap Tusu Tao tidak jauh dari situ. Pendeta Tao Tusu melihat kekuatan Jericho Lee kemarin. Dia sedikit ketakutan sepanjang malam, namun dia tetap mengendalikan dirinya dan tidak memilih untuk melarikan diri di tengah malam. Taois Tusu, jangan takut padanya. Taktiknya kemarin terlihat keren, tapi nyatanya tidak sekuat itu. Li Fengyun mengertakkan gigi. Pendeta Tao Tusu memiliki wajah yang bermartabat dan tidak berbicara. Kepala ini, Li Ming tertawa, Li Sao, kamu tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Ya, jika kamu membiarkan dia melarikan diri, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, dia sangat kejam sehingga dia tidak yakin berapa banyak orang yang akan dia bunuh. Mu Fu bersenandung dingin. Jericho Lee melirik Zhang Wangshan dan cucunya. Sambil tersenyum tipis, aku akan melepaskan siapapun, tapi aku tidak akan membiarkan hal semacam ini pergi. Menurutnya, penganut Tao Tusu bahkan bukan manusia, dan hanya bisa dianggap sebagai sampah. Li Sao, tolong bunuh dia. Orang tuaku, serta ratusan orang di keluarga Zhang kita, telah diubah menjadi kebencian olehnya. Orang seperti dia harus mati. Mata Zhang Xiao penuh dengan kebencian. Jangan khawatir, Jericho Lee menyeringai, lalu menatap Li Ming. Li Ming mengerti dan segera menyiapkan kamera dan mulai menyiarkannya ke orang-orang yang jauh di Tiongkok. Pertandingan kedua akan segera dimulai. Dengan siapa Jericho Lee akan bertarung kali ini? Zai Qingsui membawakan semangka dan memakannya dengan sendok sambil menonton pertunjukan. Dengan kekuatan besar Jericho Lee kemarin, mereka tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, mereka semua makan melon untuk menonton pertunjukan. Opera. Kamera ditujukan pada pria yang berkulit hitam kemarin. Haruskah melawannya? Angsa liar Mo Ling menebak sebuah cara. Dalam gambar, Li Ming berkata sambil tersenyum, di adegan kedua, Mayor Jenderal Li bertarung dengan Tao Tusu. Hari ini adalah hari kematian Tao Tusu. Orang tua ini telah menyakiti banyak orang, dan hari ini dia tidak dapat melarikan diri. Itu iblis tua Zai Qingsui yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Ini akan segera dimulai. Di arena area 12, wasit mulai berteriak, di game pertama babak kedua, Jericho Lee vs. Tusu, silakan ayo. Suara itu bergema di seluruh arena tantangan. Jericho Lee memandang Tusu Tao dengan bercanda, tolong, pencuri tua Tusu. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Anda harus bekerja lebih keras untuk bangun. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Orang seperti ini, dia bunuh dengan cepat. Namun kekuatan Tusu sangat kuat, dan ada beberapa hal yang tidak diketahui Jericho Lee, sehingga ia harus berjuang beberapa saat.